Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berbahagia sekali pagi ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu bukan? Ya, silakan Kai untuk memimpin doa. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita baca salawat untuk Nabi kita ya. Coba anak-anak hafal salawat apa? Salawat Badar hafal? Ya, bisa. Satu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badariyah Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu Bapak absen dulu ya. Apakah semua hadir hari ini? Tidak, seorang ya. Siapa namanya? Dimas. Kemana Dimas? Apakah ada kabar? Izin ya. Nah, izin apa sakit? Izin ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan membahas materi di bab 8 ini, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum itu, Bapak akan mengulas dulu tentang pelajaran minggu kemarin, pertemuan kemarin ya. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang turunnya wahyu pertama dan wahyu yang kedua. Ya. Wahyu yang pertama adalah surat apa? Siapa yang tahu? Ya Alma? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul, hebat. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan wahyu yang kedua surat apa? Siapa yang tahu? Ya Diba? Ya, Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak bisa memahaminya. Nah, dengan diturunkannya wahyu yang kedua menandakan apa? Siapa yang tahu? Apa tanda apa? Siapa yang tahu ditanda apa ya? Anak Natasha siapa?
Ya, belum tepat. Ya, Alma. berat diturunkan untuk Nabi Muhammad berdakwah kepada umatnya. Ya, yang lebih tepatnya adalah Nabi Muhammad SAW memulai dakwah kepada umatnya. Ya, kalau yang tadi ke atas Natasa itu adalah wahyu yang pertama, diangkat menjadi Rasul. Sedangkan yang kedua adalah bahwa Nabi mulai berdakwah ya dari keluarga, kemudian dari sahabat, orang-orang dekat, gitu ya. Masih secara sembunyi. Nah, baiklah, sekarang kita bahas kembali materi kita kali ini. Anak-anak bisa melihat, sudah kelihatan belum? Nah, kita akan membahas tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan? Nah, ya. Kita akan lihat tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW di bab ke-8 ini ya. Nah, coba anak-anak perhatikan ini. Bapak akan bertanya kepada anak-anak tentang sesuatu, ya. Namanya apersepsi. Bagaimana anak-anak apakah anak-anak sudah ada yang memahami materi yang akan Bapak sampaikan ya? Coba. Nah, gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Sedang ayah Adiba apa nih? Ya betul, sedang membaca Al-Quran ya. Ada seorang anak sedang membaca Al-Quran. Pertanyaannya, nah ini apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini? Apa tadi? Membaca Al-Quran. Apalagi coba? Tentang apa ini? Selain membaca Al-Quran apalagi? Mengaji, ya. Apalagi? Betul ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Al-Quran merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Betul? Betul ya, hebat anak-anak. Yang ketiga, apa saja bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Coba, apa saja bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu? Curi tangan. Ya, Diba, apa aja bukti kerasulan Nabi? Ya, bukti kerasulan. Coba. Bukti itu bahwa Nabi adalah memang menjadi seorang Rasul. Apa buktinya? Menjadi pembimbing dan pemimpin umat. Belum tepat juga. Ayo, apa coba? Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau anak-anak belum bisa. Sifat yang mulia diantaranya berjiwa besar, cerdas, halus, perasaannya dan kuat ingatan. Nah, itu akhlaknya ya. Coba. Berarti anak. Oke, kita next ya. Nah, belum kita sampai kepada pelajaran, kita tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, setelah nanti anak-anak mempelajari materi ini tentang bukti-bukti kerasulan, maka anak-anak harapkan mampu untuk yang pertama memahami bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan benar, ya. Kemudian anak-anak bisa menyimpulkan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan tepat, ya. Yang ketiga, nanti anak-anak bisa menentukan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan benar, ya. Nah, gitu. Oke. Nah, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya. Apa saja buktinya? Coba baca halaman 116. Siapa yang akan membaca? Oke, Al-Keiza, coba silakan Al-Keiza baca bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagai manusia yang akan menjadi pembimbing dan memimpin umat, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antaranya berjiwa besar,
cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Beliau juga sangat prihatin menyaksikan akhlak dan tingkah laku bangsa Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh karena itu, beliau mulai mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai permasalahan di tengah-tengah kaumnya. Untuk itu mengatasi berbagai dipilihannya tempat yang sepi dari keramaian, yaitu di Gua Hira, sebuah gua kecil dan sempit di Jabal Nur. Di gua inilah beliau beliau memikirkan kaumnya dengan harapan mendapat petunjukan dari Allah sebagai jalan keluar dalam mengatasi persoalan kaumnya tersebut. Akhirnya, pada suatu malam yang penuh kemuliaan, Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus mengangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Hal ini merupakan salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membuktikan pula bahwa beliau benar-benar seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang akan membawa manusia selamat di dunia dan di akhirat. Ya, itu ya, di dunia dan di akhirat. Ya, makanya Nabi melihat bahwa mentafakuri ya. Jadi Nabi ketika itu memperhatikan ya, Nabi itu mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti berjiwa besar, cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya ya. Nah, maka Nabi sangat memperhatikan keadaan masyarakat sekitarnya waktu itu. Beliau sangat prihatin menyaksikan akhlak dan tingkah laku bangsa Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh karena itu, beliau mulai mencari petunjuk agar dapat mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya. Untuk itu dipilih tempat yang sepi dari keramaian, yaitu apa? Gua Hira. Jadi, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW apa? Bahwa malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ya. Menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, itu buktinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam dan menerima wahyu dari Allah. Itu salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul ya. Nah, mukjizat Nabi Muhammad. Nah, mukjizat juga ini ada merupakan tanda bahwa seorang itu menjadi seorang Rasul. Apa itu mukjizat? Coba ya. Nah, para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dari kaumnya dalam berdakwah. Untuk mengatasi rintangan-rintangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul. Selain itu, mukjizat juga berfungsi untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Apa itu mukjizat? Siapa yang tahu? Mukjizat? Apa itu mukjizat? Ya. Nah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan untuk menunjukkan tentang bahwa seseorang itu akan menjadi nabi atau rasul Allah ya. Nah, sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Nah, kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW antara lain. Tuh. Nah, ini ada beberapa mukjizat yang Nabi Muhammad SAW punya ya. Yang pertama dapat membelah bulan menjadi dua bagian, ya. Jadi bulan itu akan bisa menjadi dua bagian. Kemudian memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit hingga dapat dimakan oleh ribuan orang, ya. Kemudian perjalanan Isra Mi'raj, kemudian dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit.
kemudian memberitakan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. Kemudian diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, ini nanti kan kita bahas ya. Oke, itu kita. Nah, kenapa Al-Quran disebut mukjizat yang paling besar? Nah, Al-Quran adalah kitab suci penyempurna dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Sebagai mukjizat, Al-Quran itu akan kekal hingga akhir zaman. Hal itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala pada ayat surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya. Nah. Coba kita refleksi, apa anak-anak paham tentang bukti-bukti kerasan Nabi Muhammad SAW? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini ya. Ini saja sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kepahaman, kecerdasan, ingatan kuat untuk kita menerima ilmu-ilmu ya, bagian sejarah kebudayaan Islam kita ini. Semakin kita kuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua, junjungan kita semua, yang kita harapkan pertemuannya nanti di dalam surga. Kita bisa, mudah-mudahan kita bisa sama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Kita tidak bertemu dengan Rasul, tetapi kita giat untuk melaksanakan apa-apa perintah Rasul. Ya, Muhammad SAW. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, nah anak-anak sekalian, kita simpulkan ya untuk pertemuan kali ini ya, bahwa Nabi sebagai seorang Rasul itu mempunyai bukti-bukti tentang kerasulannya ya. Nah, tadi banyak bukti-bukti Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul ya. Ada yang namanya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, kemudian ada namanya mukjizat ya. Berbagai macam mukjizat. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ada Nabi membelah bulan tadi ya. Apalagi coba tadi Nabi membelah bulan, apalagi? Bukan, Nabi membelah bulan, Isra Mi'raj, apalagi tadi? Ada 6 ya? Ya, Al-Quran yang paling besar, apalagi? Bisa memperbanyak makanan sedikitnya bisa banyak, dapat menyembuhkan berbagai penyakit, terus dapat menceritakan kejadian yang akan datang. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW ya. Paham semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya sampaikan sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri ya. Baca doa penutup ya sama-sama ya. Silakan KN, kita tutup bersama-sama. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anak-anak yang Bapak sampaikan ya, mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.